Jiro Lu It's Show masih. Jumpa lagi bersama saya, cosplayer paling mencekno Indonesia sini. Ya, kan beberapa pekan terakhir banyak event ya, terutama di kota Surabaya, juga di kota Malang. Yang saya hadiri itu di Surabaya itu sudah hampir tiap minggu. Jadi banyak sekali event. Terus beberapa juga saya diundang ke event tersebut, baik sebagai tukang booth. Saya dikasih booth, saya sama teman saya dikasih booth untuk memperkenalkan produk bla bla bla. Itu satu event. Kemudian di event berikutnya diundang sebagai juri. Nah, intinya saya udah datanglah beberapa kali ke event. Nah, di event itu seperti yang saya bahas di video yang lalu, itu kan ada kayak standar event itu seperti apa. Nah, ini mengacu ke situ nanti sedikit lah ya. Nah, kemarin event yang tanggal 29 Oktober itu temanya unik guys. Jadi kayak semi ada disediakan booth-booth yang gratis untuk para kreator. Jadi ada yang punya merchandise, mungkin ada yang bikin produk yang bisa untuk dijual, baik itu temanya di Jepangan atau umum, itu boleh diperkenalkan di situ, dijual di situ. Atau jasa-jasa seperti cosplay, mungkin yang cosplay rental, maker, terus ada yang makeup artist juga. Nah, itu di situ ditampung guys. Jadi semi apa ya, ada creator fest-nya gitu loh. Jadi namanya aja cosplay creator community convention. Nah, itu C4, disingkatnya C4. Di event itu sekaligus merayakan ulang tahun salah satu komunitas yang ada di Surabaya, komunitas cosplay ya, namanya cosplay apa sih Surabaya? Yus itulah pokoknya, komunitas cosplay Surabaya. Nah, itu ulang tahun terus dirayakan sambil mereka membuat tema eventnya itu kayak kreator festival, gitu gitunya. Itu terus kemudian event kemarin juga ada sedikit apa ya, cerita lah di event yang saya hadiri kemarin sebagai juri. Itu di event Susume. Itu banyak sekali guys. Bukan ini ya, bukan cuma cosplayer atau pengunjung ininya ya yang hadir di situ ya, semuanya pokoknya bluk. Yang kita biasanya mikir ke event itu alah masih pagi, nanti aja lah, mall juga belum buka nanti gitu. Itu guys jam 9 ya, jam 9 benar dibuka open gate. Jam 10 sudah banyak yang update penuh. Jadi yang mikir nanti udahlah ngantri, wassalam, udah gila rame pokoknya. Nah, itu banyak sekali keunikan. Ini nanti arahnya ke ya, mungkin kita sedikit ngomong soal standar event lah ya. Soalnya kan kita tahu kalau di event-event itu pasti ada yang namanya competition ya, event cosplay ya, jadi ada competitionnya ya. Nggak semuanya ada competition, kalau nggak ada ya berarti emang panitianya nggak bikin, mungkin cuma hura-hura aja, performance aja. Itu ada juga yang kayak gitu. Cuma yang saya hadiri yang terutama diundang juri, jelas lah juri buat competition. Masa juri buat orang perform nggak dinilai apa-apa, nggak dikasih nilai, nggak mungkin. Nah, itu ada sekarang kan jelas ada dua ya jenisnya, yaitu cosplay competition sama coswalk. Nah, kemarin tuh sempat lucu juga pas ditanyain untuk cosplay competitionnya ada berapa, ternyata ada 6 katanya. Oh ya udah, berarti kan emang rata-rata zaman sekarang kan sedikit ya peminatnya untuk cosplay competition. Jadi rata-rata itu sudah pengen ikut coswalk aja, karena kan seperti yang saya bahas sedikit kemarin kan, coswalk itu kan lebih mudah ya, karena kita tidak mempersiapkan kayak soundnya, atau mungkin kita harus menyesuaikan sinkronisasi gerakan sama background musiknya, terus ada sound effects-nya. Itu kan kalau di cosplay kan nggak ada, jadi musiknya kan bebas dari panitia ya, terus kita tinggal action gitu aja lah. Nah, karena kalau cosplay competition kan lebih ribet. Nah, mungkin bisa jadi dari situ peminatnya lebih sedikit. Ya udahlah, mikirnya wajar lah kalau cuma 6 pesertanya. Tapi ternyata setelah ditanyain, emang kuotanya berapa kok sampai yang ikut cuma sedikit. Ternyata memang kuotanya cuma 6 guys. Ya pasti gitu kan, pertimbangan dari penyelenggara acara ya, pasti sudah ada pertimbangan lain. Nah, ternyata yang sangat mengagetkan itu
jadi pertimbangan panitia, yakni karena coswalk kan sekarang lagi ngetren, jadi banyak yang ikutan coswalk, jadi dibuka kuota lebih banyak, yang daftar 100 sebagai juri ya. Ya itulah, jadi beneran sebanyak itu. Oh gila lah pokoknya. Tapi yang mengejutkan sekali itu ternyata kualitas performance dari teman-teman yang coswalk, peserta coswalknya itu bagus-bagus banget. Jadi kayak karena saya sering lihat ya, terus saya juga dulu sering perform juga, jadi tahu kan tipe-tipe perform yang bener-bener in karakter atau misalnya cuma sekedar have fun itu pasti kelihatan. Baik sebagai peserta, saya dulu ikut sebagai peserta, atau misalkan saya sebagai juri, pasti udah kelihatan, oh ini benar-benar mempersiapkan ini ke eventnya untuk lomba ini benar-benar. Jadi ada gimmicknya, ada triknya, mungkin pakai lampu-lampu di mana itu berarti udah harus nyiapin. Nah kayak gitu tuh sebenarnya kalau menurut saya pribadi itu jatuhnya ke cosplay competition loh, itu lebih bagus. Jadi kalau misalnya mereka yang di cosplay kemarin itu lebih mungkin ya karena sedikit ya slotnya ya, jadi kayak disayangkan banget itu loh. Kayak lihat, waduh ini kalau di cosplay competition diedit dikit aja soundtracknya, ada dibikin background musik, terus sound effect diedit dikit, terus dia action sudah sesuai yang dia lakukan kemarin gitu, ya udah langsung aja ke cosplay competition gitu. Atau mungkin bisa lah minta ke mungkin ada teman-temannya yang penyelenggara event udah kenal, ya curhat-curhat dikit lah, nggak apa-apa. Dulu kan biasa kayak gitu ya. Jadi awalnya cosplay itu cuma 2 aja competition itu, jadi individu, cosplay competition semua, nggak ada cosplay individu atau tim, udah. Tapi semuanya ya tampil gitu. Kalau tim boleh 2 orang minimal, ya jelas namanya juga tim lah, mungkin 1,5. Nah itu terus kalau misalnya rame-rame juga nggak apa-apa, tapi kan dibedakannya adalah kategori individu dan tim, nah itu aja. Tapi semuanya cosplay competition. Nah sekarang kan waktu itu sempat juga ada teman-teman yang bisa dikatakan curhat ya, jadi ngomong kayak, waduh kak, kalau kita pakai yang kain-kain pasti kalah sama yang armor. Sebenarnya kan nggak ngaruh ya, kalau misalnya kita bagus pasti bisa lah menang. Mungkin karena kita kurang explore, kurang memahami, mungkin trik gimmick itu masih sangat minim, terus akhirnya ya jatuhnya curhat lah ya. Cobalah dibedakan kategorinya, jadi ada armor, non armor gimana. Nah itu ternyata kejadian. Jadi beberapa event kedepannya itu bener-bener ada cosplay armor non armor kategorinya. Nah sekarang bisa lah, karena sekarang kan banyak yang cosplay, udah dikembalikan lagi kan bisa. Jadi minta curhat aja lah ke teman-teman yang mungkin kenal sama penyelenggara event, ya langsung cerita aja gimana kalau diadakan lagi nih cosplay competition yang lebih banyak lagi. Maksudnya supaya teman-teman tuh yang sudah kualitasnya bener-bener cosplay competition, jadi nggak cuma sekedar jalan-jalan cosplay nggak jelas gitu kan, sayang banget. Nah itu kalau secara saya sebagai juri kemarin sih menangkapnya kayak gitu. Kalau misalnya awal-awal memang sekedar banyak teman-teman peserta yang sekedar ya adalah pengen ngerasain gimana sih kompetisi, nggak apa-apa, namanya juga baru-baru kan, takut kalau misalnya saingannya berat-berat kan akhirnya memilih cosplay, nggak masalah. Tapi ketika ini sudah meningkat, kalau menurut saya pribadi ya, jadi beberapa tuh sudah improvementnya tuh bagus banget. Nah itulah kayaknya mereka ini harusnya ke cosplay competition aja. Mungkin teman-teman panitia juga, teman-teman penyelenggara event juga bisa melihat itu ya, bisa jadi celah buat ayolah kita hidupin lagi cosplay competition, biar kedepannya itu kan nanti bakal banyak apa ya, kan ini habis pandemi memang nggak ada lagi ya, jadi kayak WCS yang internasional kan baru-baru ini kan baru dihidupin lagi. Nah kan bisalah teman-teman nanti ikut ke situ, regional nanti kan pasti dipilih kayak sebelum pandemi lah. Nah kayak gitu aja mungkin dari pembahasan untuk kali ini, lebih ke sedikit ya ke standar event, terutama buat teman-teman panitia juga peserta-peserta lomba ya. Jadi kalau memang merasa wah ini udah bagus, itu cosplay competition aja, nggak usah ke cosplay, nggak apa-apa. Oke, jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe, lonceng ya, ditonton terus videonya. Sampai jumpa di next video.